Shalom Pak Bu. Ya, buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di sini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini, dan staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga Bapak Ibu punya pergumulan, jangan lupa isi di slip doa sehingga kami dapat mendoakannya di saat waktu kami bersyafaat untuk jemaat Tuhan. Buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir, yang berada di rumah, pastikan Bapak Ibu mengikuti siaran ini dimanapun Bapak Ibu berada secara online. Kita berdoa terus supaya jaringan internet tidak terjadi problem. Ya, seringkali terjadi problem disebabkan karena equipmentnya dengan jaringannya tidak sinkron katanya, sehingga kadang-kadang kita punya siaran agak sedikit tertunda dan tidak clear gitu. Terkadang yang lama lebih baik, yang lama sistemnya mungkin beda ya, jadi bisa lancar tapi tidak clear, kira-kira gitu loh ya. Nah, biasa kalau di rumah selalu bersekutu, jangan sendirian karena kita ada perjamuan kudus. Itulah sebabnya saya tidak bahas perjamuan kudus, tapi penting untuk kita laksanakan karena itu adalah perintah firman Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan dan itu harus kita lakukan, pasti ada nilai yang kita peroleh. Baik, minggu lalu kita belajar satu topik, Tabita, bangunlah, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita bangun dan dia melihat. Dan itu sebuah perkataan mujizat. Saya selalu izinkan Bapak Ibu di rumah coba dipraktekkan terus. Jadi perkataan yang bisa menjadikan sesuatu yang nyata itu melepaskan kuasa keilahian. Kuasa keilahian mungkin sering kita dengar hari-hari itu adalah energi. Waktu kita bicara itu ada gelombang energi yang ada kuasanya. Nah, tentu kita paham bahwa di dunia ini disediakan dua, ya, nggak ada tiga. Ya, ada Tuhan dan kebalikannya ada hantu. Kalau kita tidak ketemu Tuhan, tidak usah diomong lagi, ya pasti ketemu hantu. Nah, persoalannya hantu lebih, bukan berarti hantu itu lebih lihai. Hantu itu licik. Yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hantu tidak maha hadir, tapi Tuhan suka ada di mana-mana karena dia ada jaringannya. Beda, sama Tuhan itu bukannya licik, tapi Tuhan itu lihai. Dan dia maha hadir. Sayang Pak Bu kalau kita sebagai anak Tuhan yang punya aset yang luar biasa. Aset itu loh ya, yang Asia kalau saya gunakan istilah aset itu, Tuhan kerjakan buat kita. Itu namanya kasih karunia. Sementara kita mau menjangkau Tuhan itu menggunakan pengetahuan kita. Nah, yang namanya pengetahuan itu kan kita belajar dari hal-hal yang kita ketahui atau orang lain yang ketahui. Lepas dari apapun dasar kajiannya, walaupun teologi sekalipun, dan namanya pengetahuan menurut Alkitab itu tidak kekal. Ya, relatif semuanya. Yang absolut ya yang tidak bisa kita ketahui. Nah, untuk kita mau mengerti satu ini, ya kita lihat saja alam semesta. Kan kitab Pemazmur bilang begini, bahwa langit dan bumi menggambarkan atau mewartakan, menjawantarakan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita melihat langit dan bumi, seperti tadi lagunya, ku bersyukur Tuhan. Betul ya? Nyanyi gimana? Samuel, kamu bawa bangku duduk sini deh bersama-sama saya. Nanti kalau saya suruh nyanyi, kamu nyanyi. Ya. Itu lagu waktu kita bernyanyi, bersyukur. Mana Samuelnya? Nggak usah ngaca lah, Sam. Udah ganteng kok. Jadi Bang B, ini
kan di shot sama kamera, perlu rapi sedikit gitu ya. Tadi lagunya gimana tadi lagunya? Bersyukur tadi itu. Ku bersyukur Bapa. Nyanyi. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Oke. Lagu kita nyanyikan seperti ini sebenarnya kan netral aja ya. Ku bersyukur, ya saya bersyukur Sam, saya bersyukur jemaat Tuhan, saya bersyukur. Tapi apa yang saya syukuri? Saya bersyukur kepada Mina tadi, dia kasih saya ini. Nah, waktu saya melihat ini fisik, dari mana? Dari Mina. Waktu saya bilang, saya bersyukur barang ini berarti kepada Mina saya bersyukur. Nah, ketika kita tidak memiliki sebuah hubungan kebenaran, kita nggak bisa masuk kepada yang tidak kelihatan. Seringkali kita nyanyi hanya berdasarkan apa yang kita lakukan secara ya bawah sadar sebenarnya. Kalau saya bilang bawah sadar itu sudah terprogram oleh pengetahuan kita, baik secara sensoris, secara anatomi ya yang digerakkan oleh tubuh kita yang disebut insting. Kita nyanyi dengan insting. Hanya gerakan fisik kita aja yang termemori yang disebut muscle memory. Salah enggak? Dan itu sifatnya ritual. Oke, kita baca dulu firman Tuhan. Sam, kamu nggak usah turun ya. Nah, bagus kamu di situ. Mainkan aja lagu ya. Tadi saya mau pengen bawa rekaman saya sebenarnya tuh. Satu pagi Tuhan ya hari Sabtu saya udah sharing ini. Saya bangun Tuhan mendidik saya, mengajar saya. Guru saya sudah mengajar saya apa yang dikatakan kitab Amos ini. Udah banyak saya khotbahkan. Lalu Tuhan ajarkan apa buat saya? Nah, saya perlu sharekan kepada kita hari. Perhatikan Pak Bu. Saya sudah berdoa, ya sebenarnya saya tidak punya rencana khotbah ini karena waktu saya share di gereja di pertemuan pagi, doa pagi bersama dengan beberapa rekan. Setelah saya sharing di rumah, Tuhan izinkan saya share sama jemaat. Dan bukan hanya saya sharekan aja, tapi kita gunakan ini untuk kita latih. Ya, pelatihan itu lebih penting. Ya, tetap saya gunakan topik tahunan ya, melihat keilahian Allah. Jadi coba Pak Bu di rumah seringkali direnungkan maksudnya apa sih milik keilahian Allah. Ya merenungkannya paling tidak Tuhan akan membukakan hal-hal yang mungkin lebih spesifik ya lebih personal kepada Bapak Ibu. Saya bacakan ayat ini ya Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini sebenarnya Alkitab ini satu perikop. Dari perikop ini sudah ada judulnya Jalan Menuju Hidup. Kalau perikopnya ya ini anak perikop. Misalnya dari pasal 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf. Bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel ya. Pak Bu, saya ajak untuk merenungkan maksudnya apa di sini. Nah, dari dua ayat ini saya mau bicara. Alkitab memberikan sebuah larangan. Kata larangan, suka tidak suka itu sudah dinyatakan berarti itu bekerja. Pada saat waktu kita melanggar larangan pasti ada
konsekuensinya. Karena firman Tuhan. Jangan, dia katakan, janganlah kamu mencari battle. Jangan kamu mencari battle. Kata jangan itu larangan. Saya tidak menuju kepada battle itu gereja battle ya. Kalau saya begitu, jangan cari gereja Betel, jangan cari gereja Gilgal, cari sungai Yordan. Bukan itu. Tetapi ini bicara larangan, berarti secara keilahian itu, kalau kita mencari berarti kita akan bermasalah. Bukankah begitu? Satu. Kedua, mengapa Tuhan melarang? Kalau kita melihat kitab Amos, ini berbicara tentang Israel dalam pembuangan. Sudah saya pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu, kalau salah tahun lalu ya, bahwa bagaimana Amos diutus oleh Tuhan, dia dari Tekoa, orang biasa, kemudian membawa berita Tuhan, menasihati Yehuda bahwa akan terjadi gempa, akan terjadi bencana, akan terjadi sampar dan sebagainya. Saya pikir kondisi Israel pada masa itu kayaknya bisa menjawab kondisi kita sekarang juga. Bukankah kita sekarang sedang menghadapi yang namanya penyakit sampar? Penyakitnya saja belum selesai, tapi vaksinnya malah ribut. Jadi kayaknya apa ya, kalau saya boleh bilang itu virusnya tidak terlalu masalah, tetapi penanganannya yang membuat kita jadi masalah. Akibatnya kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Kenapa kalau kita jadikan itu sesuatu masalah dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak sama-sama untuk bersatu untuk menyelesaikan entah apapun yang kita pergunakan, yang terpenting bisa menjawab kebutuhan. Bukankah minggu lalu saya katakan bahwa satu sikap yang perlu saudara saya perhatikan sebagai pengamatan kita, siapakah kita, kenapa ada di dunia ini, itu ada 4 bingkai. Salah satu bingkai itu adalah kehambaan. Nah, apa arti kata kehambaan? Karena kita cenderung pengen menjadi orang yang hebat. Masa pada saat kita ingin menjadi orang hebat, maka kita akan masuk ke wilayahnya si setan itu. Dia akan terus mendorong kita ke atas. Akibatnya kita mempunyai sebuah pemahaman mungkin lebih dari yang lain, tapi kita punya hasrat untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itulah tipikalnya si jahat itu. Itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa kalau kita mau mengerti kehidupan kita, bingkai yang paling penting itu adalah kehambaan. Nah, kata kehambaan itu yang diperlihatkan oleh Tuhan sendiri. Dia datang sebagai manusia mengambil rupa hamba. Tujuannya apa? Dia nggak mau berurusan dengan orang yang bertentangan sama dia. Walaupun orang yang bertentangan sama dia di dalam keilmuan kalah sama yang namanya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Berhadapan secara fisik pun sebenarnya Yesus tuh tidak bisa disalibkan juga loh. Karena dia Tuhan. Begitu dia bilang, aku turun pasti turun. Runtuh itu kayu salib juga. Tetapi dia tidak mau mempersoalkan apa yang sedang terjadi. Tapi yang dia mau persoalkan adalah tujuan saya di sini buat apa. Yang dia pegang tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuannya itu adalah kehambaan yang dipegang. Nah, kehambaan itulah dikatakan dia melakukan segala sesuatu menjawab kebutuhan kamu walaupun kamu itu tidak suka. Mungkin bahasa saya ini buat para periset vaksin boleh begitu juga. Satukan aja punya hati kehambaan. Siapa yang hebat? Tidak ada. Yang hebat itu kalau apa yang kita buat bisa menjawab kebutuhan rakyat Indonesia. Bahkan bisa menjadi berkat bagi dunia. Ada amin? Saya kira itu satu sifat Pak Bu. Nah, itulah sebabnya saya masuk ke wilayah kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang seperti itu? Yang terpenting di sini Tuhan kata jangan mencari sesuatu yang kamu tahu, tapi cari sesuatu yang kamu tidak tahu, tapi itu pasti. Apa itu? Itu ada di ayat yang ke-6. Nah, saya coba memberikan dulu rangkaian. Ibadah adalah ritual. Perhatikan, ibadah itu ritual.
Dan tujuan ibadah adalah spiritual, keilahian ada. Tujuan ibadah itu adalah spiritual, keilahian Allah. Pak Bu, kalau dua hal ini saya pentangkan menjadi dua elemen di dalam satu ibadah, mana yang seringkali kita inginkan? Ritual. Maka dikatakan janganlah ke Betel, janganlah ke Gilgal. Itu bicara ritual. Ritual itu kita mau buat apa saja bisa. Mungkin gereja kita ini termasuk gereja yang lumayan, kita bisa bikin semegah kita karena kita punya kapasitas. Tapi kalau kita menjadikan itu tujuan, kita terhambat yang namanya esensi daripada sebuah ibadah. Tujuannya adalah pengalaman spiritual. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Alkitab. Ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bilang sama-sama, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi bukan ritualnya, tapi spiritualnya. Lalu pertanyaan, cari Tuhannya di mana? Ya, ketika tujuan adalah spiritual, yang terpenting di sini adalah carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ini menjadi topik kita pagi ini juga. Saya akan bagikan buat kita pelan-pelan. Saya buka ini aja. Saya itu karena saya panggil Sam di sini, saya mau ajak kita untuk lakukan praktik ini. Nah, saya ajak Anda, kata cari Tuhan itu menggunakan 3 bagian penting. Ya, pertama itu penyembahan. Ibadah itu pertama penyembahan. Bilang penyembahan. Tadi apakah sudah menyembah belum? Saya tidak mau mengkritisi udah atau belum. Persoalannya bukan udah atau belum. Persoalannya ada sudah dialami atau belum. Penyembahan gampang. Kain juga menyembah kok. Habel menyembah. Pertanyaannya, siapa yang mengalami apa dan siapa yang mengalami apa? Kalau Kain dia ngalami nggak perjumpaan Tuhan? Ngalami. Tetapi apa yang dilakukan ritualnya tidak masuk ke frekuensi keilahian. Yang ada adalah kepanasan, ketidaknyamanan kan? Itu loh. Beda dengan Habel. Waktu Habel memberikan persembahan, Allah berkenan. Dampaknya apa? Pengalaman keilahiannya. Nah, Pak Bu, ibadah itu yang namanya penyembahan terserahlah. Saya juga nggak mau kritisi. Tapi yang saya mau di sini adalah pengalamannya. Kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita? Kan 3 hal. Penyembahan, pengalaman, dan pengamalan. Pak Bu, di dunia itu butuh pengamalan. Bukan butuhkan pengalaman. Kadang-kadang kita bisa beritakan keluar pengalaman kita, entah iya atau tidak. Terlalu besar sekali kita beritakan kepada siapapun. Orang berbondong-bondong datang kita. Dia bukan ketemu dengan pengalaman kita, tapi dia temu dengan kepintaran kita. Yang kita buat adalah Betel, Sheba, dan Gilgal. Artinya hal-hal yang secara ritual saja. Sehingga orang akan datang ke gereja atau datang ke persoalan kita bukan mengalami spiritual, tapi mengalami apa? Mengalami pengalaman kita. Ya pulang akan rasa bangga. Kita tahulah Pak Bu, sesuatu yang namanya terimpartasi dari rekayasa manusia, sifatnya apa? Relatif, nggak kekal. Dia tidak absolut. Hari ini saya bisa nyanyi bagus Bapak Ibu. Dengarnya sampai Bapak Ibu bisa nangis. Belum tentu besok. Tapi kalau Bapak terkesima dengan nyanyian saya, saking begitu terkagum dengan nyanyian saya, itu udah salah. Jadi ada 2 hal, dua pengalaman saya. Satu ketika ada seorang pendeta di Pontianak nyari saya, gereja besar, tanda kutip saya tidak usah sebut nama gereja. Pendetanya cari saya, Pak Tony, saya tuh mau pengen tahu loh. Kenapa Pak? Semalam saya nangis. Tapi pagi ini saya nggak nangis. Loh kenapa?
Sore-sore saya punya jemaat sering ke gereja Bapak. Lalu saya dikasih satu kaset. Kaset itu dari Sanip Yesaya. Nah kalau lagu-lagunya Sanip Yesaya ya itu WLD dulu kita Jakarta, itu lagu-lagunya agak penyembahan. Ya saya nggak terlalu bisa tiru lagu apa yang dia nyanyi, ya kan. Nah waktu dikasih sama jemaatnya, malamnya dia bilang dia saat udah ngantuk-ngantuk dia putar kaset itu. Nah saat mau ngantuk itu adalah namanya golden time. Paling enak kita masuk ke frekuensinya spiritual. Ya, saat mau ngantuk-ngantuk. Kalau kita masuk itu jadi nggak ngantuk. Diikuti lagu itu, lalu dia mulai nyanyi dari hati. Waktu dia menyanyi dari hati, ada pesan dari Pak Sanip itu. Rasakan Tuhan menjamamu. Dia mulai rasakan. Tiba-tiba dia nangis. Dia nggak jadi tidur, dia berlutut. Hampir 1 jam dia nangis dengan lagu itu. Besoknya lagi dia cari lagu itu, dia putar lagi, enggak nangis. Lalu apa bedanya? Nah seringkali kita masuk kepada ritualnya tapi spiritualnya hilang kan. Lalu kita tiru lagi, kita pengen main lebih bagus. Hubungan spiritual itu hubungan hati dengan Tuhan. Nah tahu ya. Nah satu ketika saya lagi di rumah sendirian, saya lagi nyembah Tuhan. Lalu ada seorang jemaat dia punya masalah. Karena dia di luar dengan rumah saya, hanya dibatasi dinding, ya barangkali cuma hanya beberapa senti saja lah gitu ya. Kemudian karena saya lagi nyembah Tuhan, agak lumayan lama, dia di luar duduk. Dia nangis terus di luar. Terus waktu saya keluar ada apa? Saya nggak bisa ngomong lagi loh Pak Pendeta. Kenapa? Waktu saya duduk sini, saya rasakan kok damai. Padahal dia nggak dengar saya nyanyi juga pelan-pelan gitu. Saya menyembah dalam hati. Dia merasa damai. Sepertinya saya ketemu Tuhan di sini. Coba saya bilang, kamu tinggal sini aja kalau gitu. Duduk di situ terus kan. Ya memang sih akhirnya dia ikut saya, sempat ikut saya. Tapi nggak nangis seperti itu terus, bahkan kadang menjengkelkan. Ya. Nah apa sih maksud saya? Pada saat dia punya kebutuhan dan punya hasrat ingin mendapatkan Tuhan, dia duduk, dia mulai merasakan. Orang yang duduk suka merenung-merenung itu, maka nenek saya bilang, kalau le cokin le mau kongkong haita, kewe le kongkong le tuh juga kui. Ngerti nggak? Orang yang suka merenung itu agak mudah dimasukin oleh roh. Maka ada orang-orang seperti kayak disebut indigo dan sebagainya. Gayanya orangnya suka bengong-bengong. Akibatnya ada roh-roh tertentu masuk dan akibatnya dia juga bisa menjadi orang yang bisa ngerti hal-hal spiritual. Itu metafisika Pak Bu. Nah Alkitab memberikan pesan buat kita. Kata penyembahan, ya kata penyembahan pertama untuk punya pengalaman. Pengalaman itu kata carilah aku, itulah penyembahan. Kata penyembah itu cari Tuhan, itu penyembahan. Waktu kamu penyembahan cari Tuhan, maka yang kedua apa? Kamu hidup. Hidup itu roh kamu mengalami Tuhan. Ketika roh kamu mengalami Tuhan, otomatis kamu bisa mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan? Reaksi fisik kita. Kata mengamalkan itu melibatkan tubuh kita. Ya, perbuatan hidup kita. Tanpa kita lakukan tapi otomatis secara laten. Saya nanti sore lanjutannya. Itu ada energi laten yang disebut energi terbarukan yang memang Tuhan sudah sediakan mengendalikan kita. Kita bisa lakukan, bukan sekedar kita lakukan tapi kita bisa tahu. Pengalaman dengan roh itu memberikan kita hikmat. Seringkali saya gunakan namanya apa? Mindfulness. Artinya kita mengalami pengertian dari Tuhan. Lalu dari pengertian itulah kita mulai ya mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi mengalami pengertian dari Tuhan, saya bisa tahu apa yang jemaat perlukan. Itu namanya pengetahuan. Saya tahu apa yang dibutuhkan Erna.
Karena saya mengalami keheningan. Keheningan saya mengalami namanya pengenalan akan Allah yang dikatakan genius atau seringkali dibilang hikmat roh. Hikmat roh bukan saya bukan tiba-tiba hikmat saya tahu apa yang ada pada Bapa. Hikmat roh mengerjakan pengetahuan. Karena hubungan antar manusia itu adalah pengetahuan. Saya bisa tahu kebutuhan jemaat. Dan bukan sekedar tahu, saya bisa lakukan. Oh Pak Bu, ini penting sekali buat pengusaha. Sangat amat penting sekali pengusaha. Kita tahu bagaimana kebutuhan orang, bukan sekedar tahu tapi kita bisa lakukannya. Nah itulah kata kita mengalami hidup atau pengalaman bersama Tuhan. Maka kita bisa mengamalkannya. Lalu kita singkatkan saja sekarang penyembahan. Bagaimana kita penyembahan? Tadi saya sudah katakan kepada kita, pengalaman itu berarti hidup, mengalami Tuhan. Nah, penyembahan itu sederhana sekali. Modalnya cuma satu aja, iman. Modalnya cuma iman. Maka kenapa persembahan Kain ditolak? Kenapa persembahan Habel yang diterima? Kalau Anda baca kitab, cuma satu jawabannya. Karena dia punya iman. Karena dia punya iman, dia mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika dia mengerti apa yang Tuhan mau, dia masuk ke frekuensinya Tuhan. Maka dia mengalami pencerahan. Nah, iman itu cuma dua lagi ya. Apa itu? Percaya dan melakukan. Apa itu percaya? Merenungkan, menghayal. Kalau saya bahasa spirit itu meditasi. Ya. Kita meditasi, kita kontemplasi, kita merenungkan, kita merasakan. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, kamu itu merenungkannya Tuhan yang memberi. Ku bersyukur Tuhan. Apa yang kamu syukuri? Saya tidak tahu, tapi lagu tadi tidak ada objeknya. Ya, tetapi coba masing-masing. Ku bersyukur Tuhan, saya hari ini punya usia sudah 63 tahun. Dari sinilah saya masuk ke wilayahnya. Waktu saya kata Tuhan terima kasih usia saya 63 tahun karena Tuhan yang buat, itu beda. Saya sedang masuk ke energi ilahi Allah. Waktu saya bersyukur memperkatakannya, saya mulai merasakan bagaimana kasih itu sedang mengalir dalam diri saya. Minggu lalu kita bahas ini. Manakala kau percaya dari dalam akan mengalir apa? Air kehidupan. Itu firman Tuhan Pak Bu. Dan itu bukan cerita karangan. Waktu kita katakan, Tuhan terima kasih, Roh-Mu ada dalam hatiku. Merasakan. Ku rasakan keindahan-Mu. Terus lakukan sampai kamu mengalami hidup. Nah, hidup itu sensasi Pak Bu. Sensasi, saya pernah berkata waktu saya mengalami Tuhan, sensasinya ada yang shaking getar, ada yang singing nyanyi sendiri, ada yang tertawa, ada yang nari. Itu namanya apa? Itu namanya reaksi kimiawi tubuh kita. Salah? Enggak salah. Karena kita sedang mengalami Tuhan, hidup dalam Tuhan. Ada yang tertawa, ada yang rebah. Banyak kan yang lemas tubuhnya langsung rebah. Dan itu namanya pengalaman hidup dalam spirit. Oke, mengerti Pak Bu ya. Nah, kalau kita sering-sering mengalami yang namanya hidupnya Tuhan, maka seluruh tubuh kita terstimulasi. Saya tidak usah masuk ke cara saintis. Anda bisa saja buka Google, orang kalau sampai dia shaking apa sih yang terjadi? Lebih daripada kita jogging tentunya. Orang yang tertawa, apa yang terjadi? Ya, seluruh tubuhnya, seluruh saraf tubuhnya terstimulasi. Orang yang tiba-tiba bisa speaking tongue, berbahasa lidah dengan tidak bisa dikontrol. Dan itu akan menstimulasi seluruh sel-sel tubuh kita, saraf-saraf tubuh kita. Namanya bioengineering itu bekerja. Sehingga bukan hanya bekerja, melepaskan energi-energi positif ya. Terjadi sebuah pertukaran energi negatif keluar, energi positif itu akan masuk. Alam semesta ini Tuhan sudah sediakan begitu banyak energi positif. Antivirus ada, anti-aging ada, semua anti ada. Kita bisa nyerap dan kita bisa menjadi orang yang fresh, yang sangat
beautiful dan handsome. Bisa mengerti Pak Bu? Oke, nyanyikan satu lagu. Saya ajak jemaat pelan-pelan saja dan waktu ini kita lakukan beberapa menit saja. Lagu penyembahan, ya kan? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lagu agak lebih slow. Supaya tidak tegang, tarik nafas. Waktu nyanyi sampai tarik nafas. Pernah baca ayatnya, waktu Tuhan menghembuskan nafas, terimalah Roh Kudus. Yesus, Bapa di sorga, waktu menciptakan manusia, Dia hembuskan nafas. Maka tarik nafas. Terima kasih Tuhan, itulah hidupku. Itulah energi keilahian-Mu. Tarik, kita sedang menghirup energi ilahi Allah. Waktu kamu tarik nafas dengan merasa demikian, mulai ada ketenangan kok jiwa kamu. Nyanyinya pun akan lebih fokus. Waktu kita mengucapkan kata kudus, pikirkan Tuhan yang kudus di sorga. Layak dipuji, layak disembah. Karena Dia memang layak dipuji dan Dia memang layak disembah. Kehadiran Roh Kudus, Ia mengalir. Alkitab berkata bahwa Roh Tuhan bagaikan angin yang mengalir. Saat waktu kita masih bisa bernafas, artinya kita mempunyai hidupnya Tuhan. Syukuri energi keilahian yang terus mengalir melalui hidup kita. Rasakan sensasi energi ilahi itu yang terus memenuhi batin kita.
yang terus menstimulasi seluruh sel tubuh kita. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, rasakan energi ilahi itu sedang memberikan stimulasi kesembuhan. Roh akan mengalami sensasi baru. Jiwa makin tenang. Tubuh semakin mengalami sensasi. Terasa luapan syukur akan diucapkan. Jiwa semakin tenang, tubuh terasa semakin ringan, sensasi energi ilahi itu bekerja. Yes. Dari mulut katakan, Yesus terima kasih. Mungkin sudah lama jiwa kita stagnasi karena masalah. Lepaskan saja. Yes. Batin yang tertekan seakan mengalami kelegaan. Yes. Buat Anda yang punya masalah, mulai rasakan energi ilahi itu terus mengambil masalahmu, sedang mengkondisikan masalahmu, sedang mengadakan sebuah transformasi baru. Ada kehidupan di situ, ada pencerahan di situ. Yes, 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 yes. Kedua tangan terangkat kepada Tuhan. Saya berdoa mengimpartasikan apa yang saya ajarkan hari ini buat Anda semua sekalian. Tuhan Yesus, firman-Mu iya dan amin. Ketika hari-hari ini ada begitu banyak orang lebih memperhatikan ritual, sedangkan Tuhan melarang kami untuk meninggikan ritual. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kami yang sudah
termemori di dalam benak pikiran kami. Saat ini ya Tuhan, dengan kesadaran murni oleh keilahian-Mu, kami cabut semua ya Tuhan, sehingga tidak lagi kami meninggikan ritual, tetapi kami mau masuk ke dalam tujuan hidup kami adalah pengalaman spiritual kebenaran Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus sendiri. Ketika Roh Tuhan ada pada kami, maka roh hikmat itu bekerja. Ketika roh hikmat bekerja, maka pengetahuan itu muncul. Dan bukan saja kami tahu, tapi kami juga pandai untuk melakukannya. Hamba berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang onsite maupun yang online Tuhan. Ketika mereka setia mengikuti arahan, dan maka Tuhan berperkara. Sekalipun kami tersekat karena distancing dan wilayah, tetapi Roh Tuhan Maha Hadir, bekerja pada time yang sama, pada frekuensi yang sama, dan pada kasih karunia yang sama. Apa yang Engkau taruhkan dalam benak hati hamba-Mu, karena kepercayaan itulah Tuhan kerjakan buat seluruh jemaat-Mu. Maka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih mengalami penghiburan. Persoalan-persoalan apapun yang mereka hadapi Tuhan, mulai saat ini keilahian-Mu sudah mengambil alih. Akan terjadi terobosan-terobosan baru, sehingga apapun tantangan kami, dan kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya.